Jumpa lagi dalam program Kaltim Headline pagi ini edisi 10 Maret 2020 yang akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline pagi ini. Hutan jadi kebun di Muara Badak. Sudut pasar Segiri mau digusur. Kita awali Kaltim Headline pagi ini mengenai adanya temuan anggota DPRD Kaltim Baharudin Demu di daerah pemilihannya Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia meminta Kementerian Kehutanan mengecek sebuah perusahaan sawit karena telah menanam di kawasan kehutanan. Simak informasinya. Anggota DPRD Kaltim Baharudin Demu menemukan adanya lahan kehutanan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Dia sudah menanyakan kepada Dinas Kehutanan mengenai status lahan itu dan mendapat jawaban bahwa status lahan di situ memang areal kehutanan. Lokasi temuannya di sekitar Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi daerah pemilihan Baharudin Demu saat pemilihan legislatif. Dia meminta Dinas Kehutanan menindaklanjuti temuan itu atau langsung dilaporkan ke Kementerian Kehutanan di Jakarta. Temuan anggota DPRD Kaltim ini sudah disampaikan juga dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPRD Kaltim dengan Dinas Kehutanan di Komplek Gedung DPRD Kaltim, Karangpaci, Samarinda, pekan lalu. Ketika itu Dinas Kehutanan menjawab bahwa kawasan hutan tidak boleh dimanfaatkan menjadi perkebunan kecuali sudah dialih fungsikan. Saya menemukan fakta di wilayah Kecamatan Muara Badak, di daerah Desa Saliki, itu ada perusahaan. Wilayahnya itu dia menanam di wilayah kehutanan. Tapi ada peluang kehutanan loh. Kok ini ada kebun sawit? Perusahaan itu menanam di wilayah yang masih wilayah kawasan hutan. Apapun namanya. Kehutanan itu kan ada jenis penelitian, pengembangan gitu-gitu ya. Ada kawasan produksi, ada kawasan budidaya kehutanan gitu-gitu. Nah, apapun statusnya, kalau dia kawasan bicara hutan itu tidak boleh. Kan dia melanggar karena tidak boleh kan. Apapun alasannya, makanya saya tanya tadi, kalau dia di wilayah kawasan bagaimana Pak? Kawasan tidak boleh, ya sudah titik. Apapun statusnya, iya. Nah, kalau gitu tidak boleh dong. Nah, permintaan saya, mereka ngecek dan laporkan kepada Bu Menteri. Kalau tidak dilaporkan, nanti saya laporkan. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur meminta warga Kaltim bersabar, tidak perlu marah-marah dengan rencana Presiden Joko Widodo mengangkat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Indonesia. 4 nama bergulir tapi tak satu pun mewakili tokoh Kalimantan Timur. Pembangunan kawasan Ibu Kota Negara baru di Provinsi Kalimantan Timur rencananya dipimpin oleh seorang Kepala Badan Otorita. Levelnya setingkat menteri kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, seperti jabatan menteri lainnya. Maka pengangkatannya menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Lantaran itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta warga Kaltim menahan diri atau bersabar. Yang terpenting saat ini adalah perpindahan ibu kota negara itu harus terrealisasi dan warga Kaltim akan menerima dampak positif dari perpindahan itu. Nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan konsekuensi dengan adanya IKN itu, makanya warga Kalimantan Timur harus terus belajar, bekerja keras, meningkatkan ilmu tahu dan keterampilannya supaya mereka menjadi tuan di negerinya sendiri. 4 nama yang dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara masing-masing adalah Bambang Brojonegoro, sekarang Menteri Riset dan Teknologi; Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Komisaris Utama Pertamina; Tumiyana, Direktur Utama PT Wijaya Karya atau Persero Tbk; dan Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Berbeda dengan Hadi Mulyadi yang meminta warga Kaltim bersabar, beberapa kalangan justru menuding tidak adanya nama tokoh Kaltim sebagai kandidat Kepala Badan Otorita. IKN memberi kesan daya tawar pemerintahan di Kaltim lemah di pemerintahan Joko Widodo. Tugas menteri atau Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Indonesia seperti diungkap Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan ibu kota. Badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan agar proses pembangunan dan administrasi tersentralistik dengan baik. Saya sangat menyayangkan
terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sampai saat ini tidak punya daya lobi terhadap pemerintah pusat. Sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan Kaltim, harusnya Kalimantan Timur ini mempunyai orang-orang yang bisa ditempatkan di Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Artinya, kalau sampai pemerintah pusat menempatkan orang-orang yang di luar Kaltim, artinya Kaltim tidak punya daya lobi yang bagus. Itu saja. Virus corona membuat seluruh dunia panik. Saudi Arabia hari ini menutup semua sekolah setelah sebelumnya mengumumkan tak menerima kedatangan jamaah yang melakukan umroh. Pemerintah juga membuat film edukasi agar warga terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Arab Saudi memproteksi negaranya dari ancaman penyebaran virus corona. Bahkan mereka berani menghentikan kedatangan jamaah umroh karena khawatir para tamu yang berniat ibadah ke negeri itu membawa virus yang sekarang disebut COVID-19. Arabnews.com menurunkan berita bahwa otoritas setempat setiap hari akan menutup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 1 jam setelah sholat Isya. Kemudian dibuka kembali 1 jam sebelum sholat subuh. Sedangkan untuk lokasi tawaf di sekitar Ka'bah dan tempat ritual sa'i akan tetap ditutup sampai dengan larangan umroh dicabut. Proteksi bagi warga negara juga dilakukan pemerintah Arab Saudi dengan menutup semua sekolah dan kampus mulai hari Senin ini 9 Maret 2020. Sebagai gantinya, Kementerian Pendidikan mengaktifkan sekolah virtual dan pendidikan jarak jauh. Tak cukup sampai di situ, di dalam negeri, Departemen Kesehatan Arab Saudi juga membuat film-film pendek mengenai cara penyebaran virus corona. Tentu saja, maksudnya adalah agar setiap warga waspada dan sering mencuci tangan, karena bukan tak mungkin benda yang disentuh sudah tertempel virus corona. Berikut film pendek yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. خمسون بالمئة من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Saya baru saja melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2019 melalui e-filing. Sudah lapor SPT belum? Ingat, untuk yang sudah memiliki NPWP, lapor SPT itu wajib. Karena masih banyak yang sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT. Tahun ini, ayo, yang sudah punya NPWP, lapor semuanya. Apalagi sekarang, lapor SPT hanya dengan e-filing. Caranya semakin mudah, bisa di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu ke kantor pajak. Yang penting ingat, lapornya paling lambat 31 Maret 2020. Ayo segera lapor pajak. Lebih awal, lebih nyaman. Pajak kita untuk Indonesia maju. Jajaran Direksi PT Sinar Balikpapan Development di bawah bendera Lipo Group tak kunjung datang memenuhi undangan Komisi 2 DPRD Kaltim. Padahal pertemuan dalam bentuk rapat dengar pendapat itu cukup penting untuk mencari solusi atas lahan Expuskip di kawasan bisnis Jalan Ahmad Yani Balikpapan. Balikpapan City Center di lahan Expuskip Jalan Ahmad Yani Balikpapan tak kunjung dimulai pembangunannya. Padahal sudah hampir 9 tahun terjalin kerjasama dengan investor PT Sinar Balikpapan Development. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Peridiana Hurakwang, mengkritisi kerjasama antara Pemprov Kaltim
yang diwakili Perumda MBS Melati Bakti Setia dengan perusahaan nasional grup Lipo itu, dia mendorong agar kerjasama dievaluasi. Sekarang kita panggil untuk datang ke sini dalam minggu ini, mereka minta minggu depan lagi. Jadi alasannya mempersiapkan, padahal sudah sebulan yang lalu kita sudah kunjungan lapangan, sudah menyampaikan kepada mereka bahwa kita ingin mereka hadir di sini. Sehingga kita berkesimpulan, ada apa pemerintah tidak berani mengevaluasi kerjasama ini. Kita minta pemerintah segera mengevaluasi kerjasama Perusda MBS dengan PT SBD. Lahan seluas 5 hektar dalam tata ruang wilayah sebagai kawasan bisnis itu dulunya eks Rumah Sakit Umum daerah Balikpapan. Setelah rumah sakit pindah ke kawasan Ring Road, bangunan yang tersisa dimanfaatkan untuk kegiatan puskip. Pada 19 September 2011 dimulai kerjasama antara Perumda MBS dengan PT Sinar Balikpapan Development. Rencana perusahaan membangun Balikpapan City Center yang megah. Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak ketika itu menyambut baik dan melakukan peletakan batu pertama pada 3 Juli 2012. Namun 8 tahun berlalu, mal megah yang diwacanakan itu tidak pernah terbangun. Komisi 2 sudah melakukan meninjau kondisi lahan eks puskip itu dan menemui pihak investor. Namun saat diundang rapat dengar pendapat pada Senin 9 Maret 2020 lalu, pihak perusahaan tak hadir. Kita akhiri Kaltim Headline pagi hari ini. Tim Kaltim TV telah menemui warga yang menghuni lahan kumuh di dekat Pasar Segiri, Samarinda. Dulunya dikenal dengan tempat penjualan barang-barang bekas, mulai aksesoris sampai onderdil sepeda motor. Inilah salah satu sudut kota Samarinda. Letaknya persis di depan Pasar Segiri, perbatasan antara Jalan Dr. Sutomo dengan Jalan Pahlawan. Di balik papan-papan reklame ada nafas kehidupan beberapa keluarga. Di tikungan dekat jembatan Gang Nibung itu terdapat beberapa keluarga yang memeta kamar-kamar seadanya, salah satunya Abdur Rahman. Bapak berusia 40 tahun ini hidup bersama istri dan 3 anak. Anak tertua sudah menginjak bangku SMK. Namun kesedihan melanda keluarga ini karena anaknya itu harus pula menerima kenyataan pahit tumbuh dalam keadaan tidak sempurna atau cacat. Abdur Rahman menceritakan baru sepekan silam ada petugas Satuan Polisi Pamong Praja mengirim surat kepada dia dan juga para penghuni rumah-rumah yang berbatas dengan Sungai Karangmumus itu. Isinya, kawasan itu akan digusur. Pemerintah Kota Samarinda ingin membersihkan tikungan itu karena tidak nyaman dilihat mata kumuh. Nah, rencananya mau digusur. Oh, sudah diperingati. Nah, sudah diperingati, cuma ya ada ganti rugi juga kan bilangnya. Cuma yang tidak tahu kapan-kapan ya kita tidak tahu. Zaman sudah berganti, tapi masyarakat Samarinda menyaksikan sulitnya pemerintah menertibkan sudut depan Pasar Segiri. Padahal secara kasat mata, yang terlihat adalah kekumuhan, ketidaknyamanan pemandangan di kota tepian. Bisa dibayangkan untuk seorang Abdur Rahman, dia sudah tinggal di tempat itu sejak 19 tahun silam. Tak ada wali kota yang serius mempercantik sudut kota itu. Abdur Rahman menceritakan bagaimana dia hingga kini bisa tinggal di tepi Sungai Karangmumus itu. Kemiskinan adalah alasan utamanya. Sebagai seorang kepala keluarga, dia ingin punya rumah sendiri. Tapi penghasilannya sebagai penjaga toko hanya cukup membiayai makan keluarga apa adanya. Pertama, kita pendatang, ya kan? Yang kedua, kita kalau nyewa rumah rasanya sanggup. Karena saya cuma gaji kerjanya buruh. Gajinya cuma 70.000 sehari. Kalau buat makan buat anak sekolah nggak cukup, makanya kita bangun di sini. Itu alasan pertama. Terus Bapak kerja sekarang di mana, Pak? Di toko. Di toko ya? Toko sembako, gajinya cuma 70.000 per hari. 70.000 per hari? Ini sudah sakit 3 hari nggak bisa turun, nggak kerja. Oh, sekarang tokonya di mana, Pak? Di Pasar Segiri di atas, di kita tutup. Ya? Oh, tutup. Sabtu kan tutup. Sabtu Minggu libur. Nah, sedangkan kita harian kerjanya 70.000 per hari. Dia pasrah. Kalaupun harus digusur, Abdur Rahman menyadari dirinya bersalah karena tinggal di kawasan hijau yang mestinya tidak ada bangunan. Satu saja harapannya, pemerintah bisa memberikan ganti rugi, paling tidak, agar dia bersama keluarga tidak terlantar karena tak ada rumah tinggal setelah digusur.
Syukur-syukur jika pemerintah memberi ganti rugi berupa rumah gratis, karena itulah idamannya selama ini. Mas, kemarin kan sudah dikasih steker, itu kan ada stekernya itu kemarin kan, karena nggak lama lagi bilangnya mau kena bongkaran, tapi ya ada ganti ruginya. Oh, begitu. Cuma kita nggak tahu berapa ya kita terima aja kan, soalnya kita kan namanya sudah bangun di atas sungai ini kan, kita kan kena jalur hijau ya, kita nuruti aja dari pemerintah gitu kan. Kita sih sebetulnya tidak merasa nyaman. Saya sebetulnya terus terang aja, yang mulai dulu nggak pernah saya buang sampah sembarangan. Itu tempat sampah saya di dalam rumah. Saya buang sampah di sampah sih. Ngapain saya buang? Sudah berapa kali teguran itu dari pemerintah itu kan ada kan, apa namanya itu, spanduknya situ ada kan, jangan buang sampah sembarangan. Ya kita maklum, kita mengerti kan. Mulai dulu saya nggak pernah buang sampah karena kita mengerti. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.